Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa UB TV, Mutiara Iman yang budiman, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah bahasan yang sederhana, yaitu tanda-tanda orang yang diterima puasanya. Kita maklumi bersama bahwa puasa Ramadan merupakan instrumen, sarana bagi umat manusia, khususnya umat Islam, untuk berlatih meningkatkan kualitas hidupnya. Dan peningkatan kualitas hidup itulah yang namanya takwa, dan takwa inilah yang merupakan tujuan utama daripada disyariatkannya ibadah puasa Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini merupakan satu sarana yang sangat strategis untuk kita maksimalkan di dalam meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang memaksimalkan potensi dirinya di dalam bulan suci Ramadan ini, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat beruntung. Sebaliknya orang-orang yang menyia-nyiakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, sungguhnya dia orang-orang yang sangat merugi. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di dalam ibadah puasa yang menahan lapar dan dahaga memang fisik kita, tetapi sesungguhnya yang ingin Allah latih itu adalah jiwa kita. Maka orang yang sukses berhasil berpuasa secara fisik belum tentu dikatakan sukses secara jiwa, secara batin. Maka Imam Al-Ghazali dalam sebuah karyanya membagi tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Dia hanya menahan lapar dan dahaga, menghindari hubungan suami istri di siang hari, atau meninggalkan segala hal yang membatalkan berupa makanan, minuman sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka kalau puasa hanya sekedar itu saja, maka itu adalah tingkatan puasanya orang awam. Sementara kemaksiatan masih dia lakukan, dia campur adukkan antara ibadah dengan kemaksiatan. Dia belum bisa mempuasakan matanya untuk tidak melihat hal-hal yang tidak benar. Dia menahan makan dan minum tapi tidak bisa menahan mulutnya dari ghibah. Mungkin dalam konteks sekarang dia tidak bisa menahan jari jemarinya untuk memposting berita-berita hoax, mengandung unsur-unsur tuduhan yang tidak mendasar, fitnah, mengadu domba. Maka itulah puasanya orang awam, kata Imam Al-Ghazali. Secara hukum fikih puasanya tidak batal. Tidak, karena dia menahan makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi karena dia tidak bisa menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka puasa orang seperti itu sama dengan puasa yang sia-sia belaka. Tidak batal puasanya, tetapi kemaksiatan yang masih dia lakukan di bulan suci Ramadan dapat menghancurkan seluruh pahala puasanya. Maka ini perlu kita pahami, ya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, tingkatan orang soleh, ya. Orang soleh ini lebih tinggi derajatnya daripada orang awam tadi. Dia tidak hanya meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, tetapi dia juga meninggalkan segala kemaksiatan. Dia tinggalkan seluruh hal-hal yang sekiranya dapat merusak pahala puasanya. Dia tidak mencampur adukkan antara ibadah dengan kemaksiatan. Ya. Kita lihat misalnya satu contoh, ada mahasiswa bukan mahramnya berpuasa di bulan Ramadan, lalu cari buka bersama, boncengan sepeda motor, bukan mahramnya, ini kemaksiatan.
Alasannya cari buka bersama segala macam. Ini namanya puasanya orang awam. Maka puasa orang soleh yang spesial lebih tinggi dari seperti itu. Dia juga meninggalkan dari seluruh hal-hal yang dapat merusak pahala puasanya. Dia berpuasa, matanya juga puasa, mulutnya berpuasa, jari jemari puasa, kakinya juga berpuasa. Jadi seluruh indranya dia puasakan. Inilah puasa tingkatan kedua, yaitu puasanya orang yang spesial, puasanya orang-orang soleh. Tidak hanya secara fisik dia tinggalkan hal-hal yang berupa makanan, minuman, tetapi juga menjaga yang lain-lain anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga ini adalah tingkatan yang super spesial gitu. Khawasul khawas, yaitu puasanya orang lebih tinggi lagi dari tingkatan yang kedua tadi. Dia sudah tidak memikirkan hal-hal yang bersifat materi, tetapi dia berpuasa, hati dan pikirannya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sampai ke tingkatan super spesial ini puasanya, dia tidak berpikir lagi dia akan berbuka apa. Maka sebagian pernyataan dari Imam Al-Ghazali, orang kalau berpuasa masih bertanya nanti buka di mana, ini dianggap membatalkan bagi orang yang sudah super spesial, khawasul khawas. Jadi orang puasanya orang yang khawasul khawas, tidak berpikir lagi tentang makanan, tidak berpikir lagi tentang minuman, semua hati dan pikirannya fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita setidak-tidaknya mencapai kepada tingkatan puasanya orang soleh yang berpuasa tidak hanya meninggalkan makan, minum, menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi juga bagaimana dia juga meninggalkan dari perkara-perkara yang sekiranya dapat merusak pahala puasa kita. Itu yang perlu kita pahami supaya nantinya puasa kita yang menjadi rutinitas tahunan ini selalu akan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Itu yang kita harapkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa indikator, tanda-tanda apakah puasanya seseorang itu berhasil atau tidak. Memang secara umum saya kira dalam ibadah apapun seseorang akan sukses dalam menjalankan suatu ibadah ketika ada perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu pula di dalam ibadah puasa ada tanda-tanda dan kita bisa mengukur diri dengan tanda-tanda ini. Apakah kita sukses atau tidak? Semakin dekat dengan tanda-tanda ini, maka semakin dekat dengan keberhasilan. Tetapi semakin jauh dari tanda-tanda ini, semakin jauh pula dari keberhasilan. Untuk kali ini kita akan menggunakan tentang tanda-tanda kesuksesan seorang berpuasa. Kita gunakan surah Al-Imran 134, 135. Di situ ada beberapa tanda-tanda untuk kita jadikan indikator tentang sukses tidaknya kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran 134, 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fa'isatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim.
Di sini Allah sedang memberikan ciri orang yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa takwa ini adalah salah satu tujuan utama daripada ibadah puasa Ramadan. Maka kita gunakan ciri-ciri ketakwaan ini sebagai sukses tidaknya puasanya seseorang. Yang pertama, tanda bahwa puasa kita itu sukses, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan puasa Ramadan ini merupakan sarana yang sangat strategis untuk melatih diri kita untuk bisa berbagi, bersedekah, memberikan santunan kepada orang lain. Maka Ramadan bisa dikatakan satu sarana untuk melatih sikap kedermawanan. Tentu nggak usah jauh-jauh, teladan kita adalah Rasulullah sendiri. Bahkan beliau itu orang dermawan, dan ketika Ramadan, kedermawanan beliau bahkan lebih kencang daripada hembusan angin. Dan luar biasa bahwa orang yang berbagi di bulan Ramadan pahalanya itu luar biasa. Maka di sebuah hadis disebutkan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im ghairu annahu lam yanqus min ajri sha'im syai'a. Orang yang mau berbagi, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bahkan di hadis yang lain disebutkan walaupun hanya sebiji kurma gitu ya. Ya tentu bukan bijinya tapi kurmanya gitu, atau seteguk air gitu kan. Maka kalau di Ramadan ini kita punya target sehari ngasih bukaan ke satu orang, maka selama sebulan kita seperti berpuasa 2 bulan. Kalau kita sehari ngasih 4 orang, 5 orang yang berpuasa, maka tinggal mengalihkan. Maka sangat mendorong kita untuk berbagi di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita harus cerdas. Kalau mengasihi seseorang di bulan suci Ramadan, cari orang yang berpuasa, yang kira-kira pemberian kita itu untuk berbuka. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngasih biskuit misalnya ya, ke orang miskin, ternyata nggak dipakai untuk berbuka, berarti kita nggak mendapatkan pahala buka, gitu kan? Ternyata biskuit itu nggak dimakan untuk berbuka, malah disimpan buat lebaran misalnya sepertinya. Maka berilah misalnya kira-kira makanan yang dapat dikonsumsi ketika berbuka. Punya uang 10.000, dapat 10 gorengan gitu ya, dikasih ke 10 orang, maka pada hari itu kita seperti berpuasa 11 hari ya, selain dari puasa dirinya sendiri. Ini luar biasa. Kalau ingin menentukan orang itu sukses atau tidak, lihat ketika Ramadan dia dermawan atau enggak. Jadi selama Ramadan dan pasca Ramadan lebih dermawan dari sebelumnya, itulah salah satu tanda berarti puasanya berhasil. Atau mungkin sebelum Ramadan dia orangnya pelit, ya, pelitnya minta ampun, bahkan mungkin pelitnya setingkat kabupaten. Nah, tapi setelah puasa, pelitnya berkurang. Nah, mungkin pelit sekecamatan. Pokoknya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Maka itulah orang yang sukses di dalam berpuasa. Maka di bulan Ramadan ini menjadikan sekali lagi sarana untuk melatih diri kita untuk berbagi. Kita orang kaya ketika Ramadan, dia hanya menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Coba lihat orang-orang miskin, mereka menahan lapar tidak hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi siang malam berhari-hari. Inilah kemudian akan melahirkan sikap empati kepada orang-orang yang selama ini kelaparan. Dan di dalam Islam, bersedekah itu tidak ditentukan seberapa besar nominal yang kita bagi, tetapi seberapa ikhlas pemberian kita itu. Bisa jadi sedekahnya orang miskin itu bisa jauh lebih berkualitas, lebih bermutu daripada sedekahnya orang kaya gitu ya. Kalau orang miskin dia berbagi 10.000, tetapi itu jangan jerih payah mendapatkan 10.000, niat ikhlas karena Allah, itu jauh lebih berkualitas dibandingkan 50.000
dikasih orang kaya yang 50.000 itu mungkin hanya serpian dari seluruh kekayaan dia, belum lagi riaknya dan lain-lain. Jadi ketika kita berbagi, jangan dilihat seberapa besar nominal, tapi seberapa ikhlas kita di dalam berbagi itu. Bisa jadi sedekahnya orang miskin lebih bermutu daripada sedekahnya orang kaya, karena yang dilihat adalah keikhlasan, bukan karena banyak sedikitnya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Allah ngasih tanda-tanda orang sukses tidak itu terkait dengan harta? Karena memang secara fitrah manusia itu cinta harta gitu. Cinta harta. Jangankan orang kaya ya. Jangankan orang miskin, orang kaya pun juga senang harta. Maka ketika orang kaya berbagi itu luar biasa, karena nggak lihat kaya miskin, orang cinta harta. Dan orang miskin yang bersedekah itu lebih luar biasa lagi, seperti itu. Maka tadi disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wadh dharra. Dia ke dalam lapang dia berbagi, sempit pun berbagi. Ketika kaya longgar dia berbagi, ketika miskin pun berbagi. Kalau itu dilakukan selama Ramadan dan di luar Ramadan, itulah salah satu tanda puasanya sukses. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, tanda yang kedua orang yang sukses puasanya ialah wal kadhiminal ghaid, orang yang dapat menahan emosinya gitu ya. Jadi kalau selama Ramadan dan setelah Ramadan, orang yang dulunya memiliki sikap-sikap emosional kemudian lebih rasional, yang sebelumnya pemarah jadi peramah, itulah ciri berarti puasanya sukses, puasanya berhasil, seperti itu. Maka disebutkan tanda yang kedua, ketakwaan seseorang yang merupakan tujuan utama dari puasa, wal kadhiminal ghaid, mampu menahan emosi. Dia sebetulnya bisa punya alasan untuk marah, tetapi dia tahan karena dia berpuasa. Maka puasa orang seperti itu sukses gitu, menahan emosinya. Saya kira puasa ini sangat strategis bagi kita umat Islam di Indonesia yang mungkin akhir-akhir ini sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersulut emosinya. Jika umat Islam ini sukses puasanya, maka dari individu-individu, keluarga, masyarakat, hingga dalam sebuah negara skala yang lebih luas sukses puasanya, maka negara ini akan menjadi damai, tenang, sejuk, menenteramkan gitu ya. Tidak sedikit-sedikit tersinggung, tersulut emosinya. Tapi dengan Ramadan terlatih untuk menahan emosi, wal kadhiminal ghaid, yaitu orang yang menahan emosinya. Maka dimulailah dengan diri sendiri dalam kehidupan rumah tangga. Ketika berpuasa saling menahan diri. Suami istri, ketika suami marah, maka istri tidak melawan. Istri pun juga demikian, amarah tidak dilawan dengan amarah. Api jangan dilawan dengan api sehingga tidak terbakar. Tetapi ketika puasa kita dilatih jangan sampai kita mengumbar, menjadikan nafsu amarah kita menjadi liar. Dengan puasa insya Allah kita akan menjadi terlatih untuk menjadi orang-orang yang lebih wise, lebih bijak di dalam menyikapi segala kondisi dan keadaan. Dan yang ketiga, ciri orang yang sukses puasanya adalah wal afina anin nas. Dia memiliki lapang dada, berjiwa kesatria untuk memaafkan, mengikhlaskan atau menghalalkan kesalahan orang lain. Dan tentu saja
Memberi maaf itu secara psikologis jauh lebih berat daripada minta maaf. Karena kalau minta maaf itu udah konsekuensi logis, bersalah, minta maaf. Tetapi memaafkan itu posisi dia dalam keadaan benar, lalu dimintai maaf, mau nggak dia memaafkan. Dan puasa ini akan melatih umat Islam bagaimana untuk berlapang dada, mengikhlaskan saudara-saudara kita yang mungkin khilaf ya, atau mungkin disengaja. Tapi dengan latihan berpuasa ini kita bisa lebih mau menghalalkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Kalau itu terjadi selama Ramadan dan pasca Ramadan, dia tidak lagi memiliki sikap-sikap dendam, membalas amarah, maka itu termasuk orang yang sukses puasanya. Jadi mau memaafkan orang lain ya. Termasuk orang yang meminta maaf tidak harus menyebutkan kesalahannya ya. Kalau itu kemudian memancing emosinya. Jadi menurut sebagian ulama, ketika minta maaf saja, tidak harus menyebutkan apa kesalahannya ya. Misalnya seorang ibu ngomong ke tetangganya, "Bu, saya mohon maaf, saya pernah menggoda suami ibu." Nggak harus, itu namanya ngajak duel gitu. Tidak harus, cukup minta maaf. Maka acara halal bihalal itu sangat penting ya, untuk saling menghalalkan. Kita yang posisi diminta maaf, berilah maaf. Cara untuk mengikhlaskan kesalahan orang lain, ingatlah ketika kita memaafkan kesalahan saudara kita, di saat yang sama sesungguhnya kita juga punya salah ke orang lain. Coba kalau kita minta maaf lalu ditolak, tentu kita dongkol, jengkel gitu kan. Maka pada kesadaran itulah kita kemudian berlatih untuk berjiwa kesatria dan berlapang dada. Kemudian yang berikutnya adalah ketika orang itu berbuat dosa, berbuat satu kemungkaran, baik itu berdampak kepada orang lain ataupun tidak berdampak. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Fahisyah itu adalah kekejian, kemungkaran yang bersifat masif, berdampak kepada orang lain seperti merampok, mencuri, nilep uang rakyat, berzina dan lain-lain. Tapi karena dia berpuasanya itu sukses, maka dia segera ingat, iling, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kemudian terlena di dalam dosa-dosa, di dalam kemaksiatan, tetapi dia kemudian selalu ingat. Nah, selalu ingat ya, selalu ingat. Jadi itulah para pemirsa tanda-tanda yang dapat kita jadikan indikator ya. Apakah puasa kita tahun ini itu sukses atau tidak? Kita gunakan pakai standar indikator surah Al-Imran 134, 135. Selama Ramadan dan pasca Ramadan, apakah kita menjadi orang yang dermawan? Apakah kita menjadi orang yang lebih wise, lebih bijak, lebih ramah? Apakah kita menjadi orang yang lebih terbuka, menjadi open minded? Tidak selalu melihara dendam, kesumat, tetapi dia lebih bisa berlapang dada dengan kesalahan saudara-saudaranya. Kemudian dia ketika bermaksiat, dia segera ingat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanda-tanda inilah kita kemudian jadi sadar, jadi tahu, jadi tidak perlu bertanya kepada orang lain, tidak perlu minta fatwa ke ulama manapun, cukup kita ukur diri sendiri dengan tanda-tanda ini. Semakin dekat dengan tanda-tanda ini, semakin dekat kesuksesan kita. Semakin jauh dari tanda-tanda ini, maka niscaya puasanya itu tidak sukses, tidak berhasil. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi orang yang sukses, meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan ciri-ciri yang 4 tadi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.